Biasanya kalau di Jepang itu kalian harus bikin surat lamaran, itu semuanya harus pakai tangan. Kalau di Indonesia gua nggak tahu gimana caranya buat ngelamar kerja, tapi kalau di sini biasanya ada sudah ada apa ya ketentuannya. Biasanya kalian pakai surat lamaran seperti ini. Direkisho, bahasa Jepangnya direkisho. Nah, di sini kalian tulis nama, alamat tempat tinggal, tanggal lahir, kasih foto yang terbaru, terus nomor telepon, terus pendidikan kalian. Lalu di bagian belakang itu adalah something yang unik yang nggak ada di Indonesia mungkin ya. Jadi di belakang ini kamu harus kasih keterangan tentang apa saja yang kamu sudah lakukan di sekolah. Jadi misalnya kalau di sekolah kamu melakukan penelitian ini, atau misalnya kamu membuat karya art ini itu. Jadi kalian harus menjelaskannya di sini. Terus kalian sudah mengikuti bukatsu itu bahasa Indonesianya apa ya? Mengikuti apa ya? Sports atau apa? Bukatsu apa saja di sini, misalnya bukatsu origami, atau kegiatan gospel, atau kegiatan basket atau sports apa saja, kalian harus tulis keterangannya di sini. Lalu yang berikutnya adalah kalian harus menuliskan kalian itu tipe manusianya seperti apa. Dan kalian harus kasih tahu hobi kalian apa dan alasan kenapa kalian pengen kerja di perusahaan itu. Dan ini adalah contoh yang pernah gue bikin. Semuanya tegaki. Kalau kalian mau lihat, ini yang gue tulis dulu. Nggak ngerti tapi ya. Kira-kira seperti itu. Bagian depannya sorry ya tidak bisa dikasih lihat karena itu privacy. Nah, gue itu tipenya bukan orang yang pengen kerja di kantor. Dan gue cita-citanya adalah pengen jadi penyanyi. Awalnya itu gue pengen masuk Semonggako jurusan penyanyi. Tapi karena dipikir-pikir ke depannya itu susah buat cari kerja ya. Dan gue lebih, perasaan gue pengen tinggal di Jepang lebih besar daripada perasaan pengen jadi penyanyi. Akhirnya gue masuk ke bidang yang ada hubungan sama suara juga, tapi beda, sound engineering. Dan di situ gue ambil bidang ME. ME itu orang yang itu loh, kalau misalnya kalian bikin animasi kan ada seiyu tuh yang masukin narasinya. Nah itu gue orang yang handle buat recording narasi. Nah pas udah dekat-dekat tamat itu seperti yang gue cerita tadi, itu gue punya sakit ya. Jadi gue di Jepang ini statusnya adalah disability person, orang yang punya cacat. Gue memang sudah operasi pas umur 16 tahun, tapi ya kondisi badan gue bisa dibilang nggak bakal sama orang yang sehat gitu. Dan ternyata pekerjaan di bidang sound engineering ini juga sepertinya memakan waktu, menguras tenaga. Menurut cerita sensei itu katanya kalau kerja jadi sound engineer gitu, kadang itu bisa nggak pulang ke rumah 3-4 hari. Dan jujur kayaknya gue nggak bisa lanjut di Jepang. Akhirnya gue patah semangat. Tapi karena di sekolah ada aturan buat ngajuin lamaran sampai berapa buah, sampai bulan berapa gitu, ada ketentuannya. Jadi gue cuma ngajuin lamaran pas orangnya suruh gue buat wawancara. Gue nggak pergi ke situ karena gue nggak yakin gue bisa lanjut di Jepang. Dan suatu hari pas gue pergi ke Shushoku Senta, kalau nggak salah itu sekitar bulan 2, entah bulan 1, gue nggak ingat. Di situ gue menemukan lowongan kerja yang unik banget. Jadi dia itu adalah bidang kedokteran.